Merokok. Hey, want that wild boy. Sebuah aktivitas yang mengubah uang menjadi asap. Gua adalah orang yang udah nyerah kalau ngomongin perokok ya. Apalagi orang yang merokok sembarangan. Hidup gua udah dipenuhi dengan pekerjaan, tagihan, pajak, Red King of Land, dan ribuan hal lainnya yang menguras energi gua setiap hari. Gua udah gak punya energi buat ngeladenin perokok. Bro, ada lebih dari jutaan perokok di planet ini anjir. Dan mayoritas dari mereka kalau ditegur malah nyerang personal. Gue mau males. Katanya merokok bisa membuat orang menjadi rileks. Tapi ketika gue menegur, gue langsung diajak boxing di tempat. Rileks di mananya coba? Satu-satunya yang bisa menegur mereka cuma kanker. Pengen banget kayaknya tenggorokannya dipasang autotune anjir biar tiap ngomong nyanyi dulu. Lagian, fakta kalau mereka dengan sadar merokok di tempat umum, seberapa besar sih kemungkinan kalau nasihat kita bakal didengerin? Nol! Lu ngomong sama tembok. Kalau gua ketemu orang yang lagi ngerokok di jalan, gua bakal berdoa semoga ada angin kenceng lewat dan rokoknya nyangkut ke kerongkongan anjir. Gua pengen alam yang mewakilkan teguran gua. Gua gak mau menghabiskan energi buat orang kayak gini. Tapi bang, gula lebih berbahaya daripada rokok. Get the fuck out, bro. Setidaknya orang yang mengkonsumsi gula, mereka tidak berbagi diabetes. Lu merokok, berbagi asap, cok. Yo, lu kira kita menegur lu tuh karena kita sayang? No, kita menegur lu karena lu nge-broadcast kanker anjir. Makanya, selama lu tidak berbagi asap dan merokok dengan tanggung jawab, I think we cool. Ya, kita gak ada masalah, men. Kita good. Tapi realitanya adalah orang kayak gini sangat langka. Banyak sekali perokok di luar sana yang tidak bertanggung jawab. Like this motherfucker. Gua pikir gua udah beres sama masalah beginian. Gua pikir gua udah pensiun ngebahas drama YouTuber. Gua sebenarnya males ngebahas drama anjir. Hidup sebagai WNI udah banyak drama. Ngapain gua menganalisis drama orang lain? Rasanya kayak nambahin kerjaan, cok. Ya walaupun gua tetap dibayar AdSense sih. Jadi, awalnya Big Mo ngereaksi video dari akun Viro FD yang memberikan informasi berupa vape atau barang 21 plus lainnya itu dilarang dipromosikan lewat medsos karena emang hal ini udah diatur dalam undang-undang. Tapi yang namanya Big Mo, ya men, ini Big Mo menjadi Big Mo ya. What do you expect anjir? Handgrab biasa aja padahal melanggar hukum. Iklan vape di medsos. Sotoy. Jangan lupa ngepot. Jangan lupa ngepot. I love sponsorin kita yang berani ngambil kesempatan di gue Melvin Erio buat itu nanti ya. Jadi jangan lupa nggak usah dengerin. Orang nerd nggak usah didengerin. Orang nerd. Yo, itu insult paling Disney yang pernah gue denger aja. Insult ini junior dipakai, cok. Siapa yang masih pakai kata nerd sebagai insult di 2026? Jelek banget anjir. Aku jadi glasses lu. Mungkin di mata banyak orang atau orang kayak gini dengan lu merokok keren kali ya. Dianggap tidak nerd gitu, bro. I'm telling you, satu-satunya orang yang terlihat keren waktu merokok itu cuma Thomas Shelby anjir. Everybody else know, you look like this guy. Thomas Shelby berhasil membuat rokok itu terlihat menyehatkan, men. Dan gara-gara nonton Peaky Blinders, gue hampir nyentuh rokok. Tapi untungnya gue nonton Chainsmokers Cat, jadi no thanks, rokok bye-bye. Gue jadi sadar kalau ngerokok bisa bikin gue pelenger ya. Gue gak mau jadi pelenger, men. Apalagi ngerokok bisa bikin gay. Gak mau kan kalian jadi gay? Gak mau. Dan besoknya, orang ini ternyata semakin menjadi-jadi. Big Mom melakukan live stream dan di dalam live stream itu dia menggunakan anak di bawah umur untuk mempromosikan produk 21 plus. What the fuck, bro? Ayo, lu bosan bebas anjir pengen masuk penjara? Men, dari klip ini kayaknya gue udah tahu nasib Big Mom kedepannya kayak gimana anjir. The end. It's over. He's done, bro. Promosi seharusnya ditujukan agar kita sebagai customer merasa tertarik dengan produk yang Anda berikan. Tapi rasa tertarik apa yang kita dapatkan dari perilaku kayak gini? Lapor polisi? Lu kemarin baru aja dikasih tahu kalau promosi vape di medsos itu dilarang. Why the fuck you double down on that shit, bro? Udah mau ngepromosiin vape, pakai anak kecil lagi. Ada alasannya kenapa produk kayak vape itu dikasih peringatan hanya untuk 21 tahun ke atas dan lu pakai anak kecil buat promosi. Men, gua gak ngerti. Setry hard itu lu pengen promosi vape, anjir, kopi yuk orangnya, cok. Orang kayak gini digadang-gadang sebagai ISO-speednya Indonesia. Man's not even close, bro. ISO-speed kalau ketemu orang nge-vape disuruh berhenti anjir sama dia, cok. Dan lu nyamain speed sama orang yang ngepromosiin vape pakai anak kecil, men. Get the fuck out, bro. You stupid ass shit. Ada dua kesalahan yang dilakuin Big Mo. Yang pertama, tentu karena lu mempromosikan vape menggunakan anak kecil. Yang kedua,
adalah mendekati anak kecil. Men, nasihat terbaik gue untuk semua orang di luar sana adalah hindari interaksi dengan anak kecil. Apalagi kalau lu punya personality yang fucked up kayak Big Mo. Gue ngomong kayak gini, itu demi kebaikan kedua belah pihak. Berapa banyak sih masalah yang diciptakan oleh interaksi orang dewasa dengan anak kecil? Banyak banget, cok! Dan karena hal ini juga, Big Mo dilaporin ke KPAI dan polisi ya. Ya iyalah, anjir, is the grass green. What do you expect jadi duta vaping? Walaupun Big Mo udah bikin klarifikasi, gua nggak yakin klarifikasinya bisa menyelamatkan dia dari proses hukum. Ini udah terlalu fucked up ya. DPR juga udah mendesak penangkapan Big Mo, anjir. Dan ngomongin Big Mo tuh, gue jadi harus berurusan sama nice gang, anjir. Gue males banget. Kagak ada nice-nice-nya mereka. Pengangguran dari semua pengangguran. Perwujudan dari bocil kurang kerjaan itu sendiri. Lu tahu nyamuk? Ya mirip-mirip lah. Sekarang, nice gang ini lagi ngata-ngatain orang secara personal dan nge-report konten yang ikut ngebahas Big Mo, terutama Bang Viro tuh. Banyak banget konten dia yang di take down. Panutannya dikasih tahu aja malah ngatain sotoy, di double down lagi sambil bawa anak kecil. Dan nice gang itu gak beda jauh. Dikatain lapar pengen naik. Izin nice gang, izin ya. Aduh men, alasan gue gak main TikTok tuh. Gue ngedit ini pagi lah. Kenapa cuma ngarah ke Big Mo doang? Influencer lain juga banyak. What the fuck? Gak ada yang ngarah Big Mo. Big Mo yang minta diarah. Bang Viro itu bikin konten yang mengarah secara general. Bang Viro gak nyebut nama Big Mo, yang tentu saja ini mengarah ke semua pihak yang promosi vape secara terang-terangan di medsos. Tapi kenapa Big Mo jadi orang yang paling cepat diproses? Karena ya, coba tebak, siapa sih penemu strategi promosi vape pakai bocil? Cuma Big Mo, anjir. Sejauh ini gue belum pernah lihat influencer ngelakuin hal dumbass kayak promosi vape pakai bocil. Yo, jadi penyebab Big Mo kena kasus ya karena Big Mo sendiri. Pernah gak lu mikir seandainya Big Mo reaksinya gak impulsif? Kemungkinan sekarang dia aman-aman aja kayaknya. Ngerti gak sih? Situasi ini tuh bisa banget dihindari. Completely optional by the way. Cuma Big Mo tuh lebih memilih double down kan, interesting use of free will. Kenapa ini harus diproses? Semua tindakan itu ada konsekuensinya. Kalau Big Mo tidak diproses hukum dan di masa depan ada orang yang menggunakan strategi yang sama, mereka bisa pakai pembelaan kayak, oh Big Mo aja nggak kenapa-napa ya, gak bisa gitu lah. Jadi yang penting proses hukum aja dulu gitu. Salah gak bersalah ya kita lihat nanti gitu. Walaupun gimana ceritanya gak bersalah aja. Jadi ini buat para nice gang nih, yo dengerin you little shit. Gue tahu gak semua nice gang kayak gini, tapi buat orang-orang yang masih try hard ya, bela-belanya tuh dengan menyerang orang lain. Lu tuh lagi nyusahin Big Mo, anjir. Big Mo udah susah-susah klarifikasi, lu ngempor-ngemporin nambah masalah. Like, grow up dude, get a job man. Orang-orang nanti makin pada emosi, Big Mo makin kena masalah. Anjir gue mah bingung, anjir, masalah dibikin-bikin, anjir gak capek lu pada.